Pak, suatu saat dia kembali lagi kan. Kami selaku warga masyarakat tidak mau Kalimantan ini dimasuki orang Madura, Pak. Seperti yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Tapi kami di daerah Kalimantan tidak menginginkan orang Madura. Hidup persatuan. Kami tidak mau ada orang Madura di Kalimantan. Sadisnya konflik perang antara suku Dayak dan Madura yang terjadi di Sampit pada 2001 silam itu banyak menyimpan misteri. Saat awal konflik tersebut, suku Dayak mengalami kekalahan dan banyak yang terbunuh dan sepenuhnya dikuasai oleh suku Madura. Namun, situasi mulai berubah ketika para pasukan merah dari pedalaman Kalimantan mulai berdatangan. Pasukan merah ini bukan pasukan sembarangan. Pasukan merah ini punya kelebihan. Pasukan ini bisa tahu dan membedakan mana yang musuhnya dan mana yang tidak. Mereka tahu mana yang Madura dan mana yang non-Madura. Karena pasukan ini sudah dibekali ilmu gaib oleh para leluhurnya. Kabarnya saat perang ini terjadi, para suku Dayak dalam melibatkan roh Panglima Burung atau Pangkalima. Panglima Burung sendiri adalah tokoh mitos dan legendaris yang dipercayai sebagai tokoh pelindung dan pemersatu suku Dayak, Kalimantan dan mengawasi seluruh kehidupan masyarakat Dayak. Panglima Burung akan turun sewaktu-waktu dalam bentuk seutuhnya atau merasuki seseorang untuk menolong apabila suku Dayak sedang dalam posisi terancam, teraniaya, atau hendak melakukan peperangan. Panglima Burung bisa ciptakan mandau atau golok terbang yang akan mengikuti musuhnya dan menebas kepala musuhnya hanya dengan sekali tebasan. Panglima Burung adalah pahlawan yang akan membantu orang-orang Dayak menyelesaikan masalah pelik yang berat. Konon, ketika Panglima Burung muncul, maka dipastikan hal sebesar apapun akan segera mampu terselesaikan. Menurut isu masyarakat, sosok Panglima Burung ini yang memimpin pasukan khusus yang diterjunkan dari pedalaman Kalimantan. Korban tragedi Sampit itu bukan hanya orang dewasa saja, melainkan anak kecil dan perempuan semua diratakan. Banyak korban dari suku Madura yang berserakan di pinggir jalan tanpa kepala. Kejadian tersebut seperti menghidupkan kembali tradisi suku Dayak yang udah lama menghilang. Tradisi ngayau atau perburuan kepala suku Dayak Kalimantan. Suku Dayak mengenal tradisi mengayau yang digunakan saat konflik antar suku seperti tragedi yang terjadi di Sampit. Tradisi mengayau mempunyai hubungan dengan ritual mangkok merah. Mangkok ini berfungsi sebagai alat komunikasi antar sesama rumpun Dayak serta sebagai penghubung dengan roh nenek moyang. Mangkok merah dijadikan sebagai alat untuk memohon bala bantuan guna melawan musuh. Suku Dayak percaya melalui mangkok merah roh leluhur akan membantu mereka dari serangan luar. Jika mangkok merah sudah diedarkan maka mampu mempengaruhi massa untuk melakukan gerakan. Hanya Panglima Adat yang dapat melaksanakan atau memimpin ritual ini. Dan Panglima Adatlah yang berwenang untuk memanggil dan berhubungan dengan para roh suci atau dewa. Panglima ini yang kemudian memimpin perang.
Suku Dayak sendiri melakukan ritual perburuan kepala, nayau atau kayau. Sehingga dalam perang antara suku ini terdengar kabar warga Madura dihabisi dengan cara dipenggal kepalanya. Benar saja, banyaknya mayat warga Madura yang sudah tidak utuh lagi. Sedikitnya 100 warga Madura dipenggal kepalanya oleh suku Dayak selama konflik ini. Suku Dayak memiliki sejarah praktik ritual pemburuan kepala, nayau, meski praktik ini dianggap musnah pada awal abad ke-20.